Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 181212700650004 dari Program Studi Sistem Informasi 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer kelas R06. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP atau IP. Dan jawabannya, TCP atau IP merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. TCP atau IP terdiri dari dua komponen. Yang pertama, Internet Protocol atau IP, dan yang kedua, Transmission Control Protocol atau TCP. Informasi yang akan dikirimkan terbentuk dalam sebuah paket dengan ukuran tertentu. Bila informasi yang akan dikirimkan berukuran besar, maka informasi tersebut dibagi-bagi dalam beberapa paket. Kemudian, paket-paket ini dikirimkan ke jaringan. Bila di setiap ujung jaringan terdapat komputer yang mengerti IP, maka komputer tersebut dapat menerima paket tersebut. Komputer penerima akan menghubungkan lagi paket-paket yang diterimanya menjadi sebuah informasi yang siap untuk disajikan. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting merupakan teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet max. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh IP address 192.168.1.1/25. Dan ini termasuk ke dalam IP kelas C dengan CIDR/25. Berarti nilai subnet max-nya ialah 1111111 dan pada angka 1 terdapat 8 buah titik. Selanjutnya 1111111 sama seperti tadi, satunya terdapat 8 buah titik. 1111111 sama seperti tadi juga, satunya terdapat 8 buah, dan selanjutnya 1 0 0 0 0 0 0 0 dan nolnya terdapat sebanyak 7 buah atau 255.255.255.128. Dan perhitungannya, jumlah subnet sama dengan 2x, dengan x merupakan bilangan biner angka 1 pada oktet terakhir pada subnet max. Jadi jumlah subnetnya ialah 21 sama dengan 1. Selanjutnya jumlah host per subnet sama dengan 2y dikurang 2, dengan y kebalikan dari x, yaitu merupakan bilangan biner angka 0 pada oktet terakhir subnet max. Jadi jumlah host per subnet ialah 27 dikurang 2 sama dengan 126. Blok subnet sama dengan 254 dikurang blok terakhir subnet max. Jadi 256 dikurang 128 sama dengan 128. Subnet berikutnya dihitung mulai dari 0, kemudian ditambahkan dengan hasil blok subnet sampai penjumlahannya sama dengan nilai terakhir subnet max. Jadi subnet secara lengkap ialah 0 dan 128. Selanjutnya, yang kedua, contoh network address 172.16.0.0/18. Dan ini termasuk ke dalam IP kelas B dengan subnet max /18, berarti
satunya terdapat 8 buah, titik. Satunya juga terdapat 8 buah, titik. Selanjutnya 11, satunya ada 2 buah dan nolnya ada 6 buah. Selanjutnya titik 0 sebanyak 8 kali atau 8 buah. Atau 255.255.192.0. Dan cara perhitungannya yaitu jumlah subnet sama dengan 2x, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnet yaitu 22 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y merupakan kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0. Jumlah host per subnet sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y merupakan kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 214 dikurang 2 sama dengan 16.382 host. Selanjutnya blok subnet sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128. Dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, dan 192. Selanjutnya contoh ketiga yaitu contoh network address 10.0.0.0/16. Dan ini termasuk ke dalam IP kelas A. Dengan subnet max slice 16 berarti 111111111 terdapat 8 buah, titik. Selanjutnya sama seperti tadi, satunya juga terdapat 8 buah, titik. Dan 0 nolnya terdapat sebanyak 8 buah, titik. Sama nolnya juga terdapat 8 buah, atau 255.255.0.0. Dan cara perhitungannya, jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 dikurang 2 sama dengan 65534 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Dan untuk definisi dari cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing atau komputasi awan memberikan peluang baru bagi dunia informasi untuk memperluas cakrawalanya. Inovasi teknologi ini juga menjadikan paradigma baru dalam hal pemanfaatan komputasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan, mulai dari segi politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Perkembangan baru ini juga telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap informasi, terlebih di era informasi seperti ini, di mana informasi dipandang sebagai cara hidup atau lifestyle bagi sebagian besar orang, terutama bagi mereka yang hidupnya mengandalkan informasi. Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik pada cloud computing. Yang pertama, broad network access, yaitu akses jaringan yang luas dan dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Contohnya, Facebook Mobile
yang memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun laptop dimanapun kita berada. Contohnya Facebook Mobile, yang dapat memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, ataupun tablet dimanapun kita berada. Selanjutnya yang kedua, research pooling, yaitu sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya Google, yang menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di seluruh dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Selanjutnya yang ketiga, on-demand self-service, yaitu penggunaan cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita dapat menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari penyedia cloud. Selanjutnya yang keempat, measure service, yaitu sistem cloud yang menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan account pengguna yang aktif. Sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox, kita dapat memantau space yang terpakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif account, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, rapid elasticity, yaitu kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhan setiap saat. Misalnya Office 365. Kita dapat dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, soal nomor 4 atau soal yang terakhir. Beri penjelasan lengkap terkait network security. Pengertian dari network security. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otorisasi akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna atau users memiliki atau diberi ID dan password atau informasi otentik lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Network security mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun pribadi, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi di antara bisnis, instansi pemerintah, dan individu. Network security juga terlibat dalam organisasi, perusahaan, dan jenis lembaga lainnya. Selanjutnya, konsep pada network security. Yang pertama, konfidensial atau kerahasiaan. Kerahasiaan setara dengan privasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Terkadang menjaga kerahasiaan data dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Selanjutnya yang kedua, integrity atau integritas. Integritas melibatkan untuk menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu availability. Availability atau ketersediaan adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware.
Melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan pada sistem informasi. Sekian presentasi jawaban ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer kelas R06 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.